Mari kita bersama-sama tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Ya. Inilah sukacita dan damai sejahtera kami, ya Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena belas kasihan-Mu lah, ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Di dalam Kristus Yesus, hidup kami sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kami merasakan itu hari demi hari. Selalu ada campur tangan Tuhan, penyertaan kasih-Mu mengendalikan seluruh perjalanan hidup kami. Dan terkhusus ketika kami dengan semangat yang selalu menyala datang kepada pengetahuan akan kebenaran Kristus dengan hati yang terbuka. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami semua bersama-sama dengan semua saudara-saudara kami yang mengikuti melalui online ibadah pagi kami hari ini. Diberkatilah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk Ito kami yang selalu setia mengikuti melalui live streaming Facebook, Ibu Clara Boru Simamora. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, berkat Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Amin. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini, saudara-saudaraku, kita kembali bersama-sama dalam ibadah pagi kita. Dan seperti yang sudah saya janjikan di minggu yang lalu, ya kemarin persisnya, bahwa hari ini kita memulai satu perjalanan yang baru, ya perjalanan menelusuri, menjelajahi, ya kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran kita yang akan berseri terus dari kitab Efesus. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, lebih seru lagi perjalanan kita menelusuri kitab Efesus ini, karena akan lebih luar biasa lagi. Tuhan membukakan berkat-berkatnya bagi kita semua. Amin. Nah, itu sangat luar biasa. Kita ajak lagi saudara-saudara kita yang lain, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa ikut bersama-sama. Dan pastikan saudara-saudara juga ya berada di depan saudara ada Alkitab firman Tuhan, ya saudaraku, supaya kita ke depan akan lebih maju lagi, ya akan lebih bertumbuh lagi, akan lebih kuat lagi. Terlebih sesudah kita saudara-saudaraku bersama-sama sudah mempelajari, menelusuri, mengadakan perjalanan yang sangat jauh, ya ketika kita bersama-sama memulai belajar dari kitab Galatia, ya perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu Saudara, 442 episode, ya lebih setahun Bapak Ibu Saudara kita mempelajari kitab Galatia. Dan pagi hari ini kita memulai lagi membahas kitab Efesus, dan ini lebih besar lagi berkat Tuhan yang akan kita terima karena mempelajari kitab Efesus, Bapak Ibu Saudaraku, adalah salah satu surat epistel dari Rasul Paulus yang akan membicarakan tentang gereja di mana kita ada di dalamnya, dan kitalah gereja tubuh Kristus. Amin. Jadi ini
benar-benar adalah membicarakan tentang siapa kita, ya, dari mana kita dan bagaimana kita dan harus kemana langkah kehidupan kita, ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat luar biasa. Dan bagi saudara-saudaraku yang khususnya kaum pria, bapak-bapak, ya, atau pemuda yang ingin menyampaikan firman Tuhan, membagikan berkat firman Tuhan kepada orang-orang lain yang bersedia mendengarnya, ya, bapak-bapak atau saudara-saudara akan pasti akan lebih terdorong karena bahan-bahan untuk dikotbahkan atau diberitakan akan tersedia ratusan bahkan ribuan topik, ya, judul firman Tuhan yang bisa bapak-bapak atau saudara-saudara ambil untuk diteruskan kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kali kita mempelajari kitab firman Tuhan yang ada pada kita, ada 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Jadi mudah-mudahan berdoa sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita, dan saudara dan saya mudah-mudahan bisa kita mempelajari firman-Nya dari 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya percaya Tuhan senang sekali kalau saudara akhirnya dipenuhi oleh firman Tuhan secara lengkap, ya, secara sempurna. Kita belajar terus ayat demi ayat, ya, pasal demi pasal, kitab demi kitab. Tapi kita harus memulai dari kitab kasih karunia yang ditulis oleh khusus yang Tuhan Yesus wahyukan kepada dan melalui rasul kita, rasul bangsa lain, yaitu Rasul Paulus, dari kitab Roma sampai Filemon, yang biasa kita singkat dengan Rosamon, Roma sampai Filemon, ya. Dan dari situ nanti kita akan lebih mudah memahami kitab-kitab yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar dari kunci, ya, kata kunci, memegang kuncinya dulu supaya gembok-gembok yang lain bisa dibuka. Begitu, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagialah kita dengan senang hati kita semua, saudara-saudaraku, ya, bangun di pagi hari seperti ini untuk menunjukkan bahwa hati dan pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita yang lain, kita percaya bahwa berkat pertolongan kasih Tuhan, hikmat-Nya, ya, akan terus membimbing kita semua dalam mengerjakan apa saja yang menjadi tugas kita, Bapak Ibu Saudara, dan di mana saja kita berada. Amin. Itu sangat penting kita pastikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua adalah orang-orang percaya yang menjalani kehidupan dengan pengertian yang benar. Amin. Jadi bukan hanya asal berjalan saja, Bapak Ibu Saudara, tapi sudah disertai dengan pengertian-pengertian yang baru dari Tuhan, yang mendorong semangat kita melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia. Amin. Ya, ini penting sekali, saudaraku, ya. Sehingga kita akan selalu mendapatkan suatu pemahaman yang baik, ya, mengapa kita harus mempelajari firman Tuhan dan apa tujuannya dan bagaimana kita memahami dengan baik setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang akan mengangkat pengertian yang baru di dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga kita akan bisa menerapkan
ya akan bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan secara tepat. Amin. Ya, itu sangat luar biasa karena kita ingin menggali terus berkat dari kasih karunia Allah yang tidak terbatas ini, yang unlimited, ya, yang sangat luas, tinggi, panjang dan dalam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentunya saudara, saya akan menyampaikan di dalam pembukaan pengantar dalam pendahuluan lah, ya, pendahuluan kita mempelajari kitab Efesus ini. Sekali lagi, saudara-saudaraku, pastikan saudara-saudara mengikuti terus dan tidak ketinggalan barang satu kali pun, ya, secara teratur, ya, pikiran dan hati saudara akan terbimbing oleh kuasa kebenaran Kristus yang akan terus mengarahkan hidup kita bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi banyak ya pembelajar Alkitab yang mengatakan bahwa kitab Efesus salah satu dari 13 kitab surat atau epistel yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah kitab yang sangat besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, kitab yang sangat besar, bukan karena pasalnya sangat banyak. Karena kitab Efesus itu sama seperti kitab Galatia, hanya 6 pasal saja, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi muatannya, konten, ya, substansi daripada kitab Efesus ini itu sangat luar biasa besar, Bapak Ibu Saudara, muatannya. Jadi berkatnya sangat besar sekali untuk saudara dan saya selama kita mempelajari bersama-sama, mengadakan perjalanan bersama-sama untuk menelusuri, ya, menjelajahi firman Tuhan yang akan disingkapkan, dibukakan melalui kitab Efesus, Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa. Jadi saudaraku, saya juga memperkirakan kemungkinan kita akan lebih dari 1 tahun mempelajari kitab Efesus ini, karena sangat luas, Bapak Ibu Saudara, sangat dalam. Ini mengenai diri kita, ya, tentang diri kita sebagai orang-orang percaya milik Tuhan Yesus, anggota-anggota tubuh Kristus. Begitu sangat dalam, ya, firman Tuhan ini mengajar kita melihat kemuliaan Kristus yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa melihat pengharapan kita dalam kehidupan ini. Tiada putus-putusnya Tuhan menolong kita, ya, Bapak Ibu Saudara, mengajar kita, mendidik kita, melatih hati dan pikiran kita supaya tetap setia kepadanya. Amin. Di tengah-tengah keadaan dunia yang begitu beragam hal yang mengecewakan, ya, begitu beragam hal yang membuat kita terheran-heran, manusia di zaman sekarang ini, ya, banyak sekali kejahatan yang tersembunyi yang pada akhirnya terungkap. Dan kita melihat itu sesuatu yang sangat mengerikan, yang mengancam, ya, kehidupan daripada keluarga-keluarga, di mana begitu banyak kesesatan yang terjadi, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentunya kita sekali lagi saya mengajak kita untuk bersama-sama, saudaraku, melihat dulu dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Ya, jadi saya mengajak kita membaca 2 Timotius pasal 3, karena saudara tahu bahwa, dan ini saya beritahu kalau saudara belum pernah tahu, Paulus itu menulis surat kepada Timotius
yang pada saat itu sedang menggembalakan jemaat di Efesus, ya. Timotius menggembalakan jemaat Tuhan di Efesus. Karena itu kita mengawali terlebih dahulu mendengarkan nasihat-nasihat daripada Rasul Paulus kepada hamba Tuhan yang masih muda, ya, namanya Timotius. Ya, kita akan membaca dari 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16, ya. Ayatnya yang ke-16. Mari kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Ya. Sudah Bapak Ibu Saudara? Ya. Kita akan membaca sama-sama dari ayatnya yang ke-16, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ya, sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya, diilhamkan. Bapak Ibu Saudara, jadi kitab suci Alkitab kita ini, Bapak Ibu Saudara, yang terdiri dari 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu semuanya adalah firman Tuhan, ya, yang dikatakan di sini diilhamkan atau diinspirasikan oleh Tuhan. Artinya ketika para penulis Alkitab, ya, kurang lebih 40 orang penulis Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, ada tangan Tuhan yang menyertai, ya, mereka semua. Menyertai Musa menulis 5 kitab, ya, Pentateukh dari Kejadian sampai Ulangan, dan juga menyertai Joshua, menyertai Daud, dan seterusnya, ya, Bapak Ibu Saudara, sampai 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Ada Roh Tuhan yang menyertai para penulis kitab ini, ya, diilhamkan, ya, dikatakan, ya, diinspirasikan. Jadi itu bukan tulisan semata-mata manusia, Bapak Ibu Saudara, seperti banyak orang yang berpikir bahwa itu kan tulisan manusia. Ya, benar, itu firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah Tuhan menyuruh manusia untuk menulisnya, karena kalau Tuhan yang menulis, tidak akan ada orang yang mengerti, kan? Jadi harus memakai manusia untuk menyampaikan kehendak Allah kepada sesama manusia. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan, yang diinspirasikan oleh Allah, yang mana itu? Yang tertulis dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Untuk apa ditulis Bapak Ibu Saudara? Ya, dikatakan adalah bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ya, ada manfaatnya, kegunaannya, fungsinya, Bapak Ibu Saudara, bahkan sangat berkuasa. Ya, untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk pertama di situ dikatakan mengajar. Amin. Jadi itulah kehendak Allah Bapak Ibu Saudara, supaya kita datang kepada pengetahuan kebenaran. Pertama-tama supaya semua manusia diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, kepastian keselamatan masuk surga. Dan itu harus dipastikan terlebih dahulu, ya, bagi setiap orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan setelah itu harus datang kepada tahapan yang kedua, ya, dalam kehendak Allah, yaitu menghadirkan diri kita
untuk masuk kepada panggilan Allah untuk menerima pengetahuan akan kebenaran. Ya, pengetahuan akan kebenaran itu adalah ada di dalam Alkitab. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengetahuan akan kebenaran itu di gedung-gedung pencakar langit. Tidak ada di pinggir laut, tidak ada di samudra. Bapak Ibu Saudara, tidak ada dimanapun. Adanya adalah di dalam Alkitab. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia ya. Kalau kebenaran manusia itu lain lagi. Kalau kita ingin mengetahui kebenaran Allah, raihlah, ambillah Alkitab saudara dan bacalah, maka Roh Kudus akan menyertai pembacaan saudara terhadap firman Tuhan dan akan diberikan pengertian. Terlebih saudara-saudara, apabila kita membaca dari kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, Rosamon, itu adalah tentang diri kita. Ya, siapa kita, ya, bagaimana kita, dan ke arah mana hidup kita. Ada di sana Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah firman Tuhan yang diilhamkan, yang diinspirasikan, yang akan mengajar kita dari tidak tahu menjadi tahu. Amin. Kan itu arti daripada belajar. Sebelumnya tidak tahu, dan sesudah belajar menjadi tahu. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama-sama seperti ini belajar firman Tuhan, pastikan bahwa pengertian saudara semakin meningkat, semakin bertambah-tambah, semakin diluaskan ya hati dan pikiran saudara untuk memahami makna daripada kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk belajar. Amin. Jadi firman Tuhan itulah yang mengajar kita Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan juga untuk apa dikatakan? Dan di sini hal yang sangat kita butuhkan setiap hari untuk menyatakan kesalahan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang yang rentan berbuat kesalahan. Kita tidak boleh merasa bahwa kita ini kebal terhadap kesalahan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, kita adalah manusia, orang percaya, orang kudusnya Tuhan yang masih hidup di dalam daging ini. Maka kita pun akan menjadi makhluk hidup atau manusia yang rentan berbuat kesalahan. Nah, untuk itu supaya kita memenuhi kehendak Allah, hidup dalam kebenarannya, maka kita harus bersedia untuk belajar dan diajar oleh firman Tuhan, agar tentunya Bapak Ibu Saudara, bukan supaya kita tahu banyak kesalahan kita atau kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain, tidak. Semua kesalahan kita, semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Tetapi yang dimaksud di sini menyatakan kesalahan adalah mengoreksi, Bapak Ibu Saudara. Mengoreksi, ya, dikatakan untuk memperbaiki kelakuan, ya, untuk memperbaiki kelakuan agar selaras dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memperbaiki kelakuan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Istri tidak bisa memperbaiki kelakuan suami, suami tidak bisa memperbaiki kelakuan istri, orang tua tidak bisa memperbaiki kelakuan anak, anak juga tidak bisa memperbaiki kelakuan orang tua. Satu-satunya yang bisa memperbaiki menjadi lebih baik, ya, menjadi selaras dengan kehendak Tuhan adalah hanya firman Tuhan. Karena kita ini bukan hanya terdiri dari daging, dari tubuh secara fisik, tetapi terutama kita ini adalah manusia rohani, manusia yang hidup secara roh, karena kita sudah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Maka saudara-saudara dan saya adalah manusia baru yang telah memulai kehidupan yang baru di dalam Kristus, yang berbeda dengan kehidupan yang kita lihat di dunia ini, karena kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal, ya, sedangkan kehidupan di dunia ini itu bersifat sementara.
Jadi yang Tuhan mau memperbaiki perilaku. Hidup dalam Tuhan itu kan Bapak Ibu Saudara, ada satu konsep perilaku yang Tuhan telah tetapkan bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai manusia baru, ciptaan baru. Ya, itu ada cara yang Tuhan inginkan bagaimana kita berperilaku. Ini bukan bagian luar ya, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan penampilan luar yang bisa dipoles oleh manusia dengan berbagai macam sarana-sarana, penemuan-penemuan untuk membentuk penampilan manusia yang bisa banyak menipu pandangan mata secara kasat mata. Tapi ini adalah memperbaiki perilaku manusia baru bagian dalam, ya, inner man, yaitu manusia batiniah yang diciptakan dalam kekudusan di dalam Kristus Yesus, yang saudara dan saya tidak bisa melihat secara kasat mata dengan mata secara melalui pandangan kita yang terbatas. Tapi ini adalah merupakan suatu kehidupan yang tidak terbatas di dalam Kristus Yesus yang bisa kita raih melalui iman. Ya, tanpa iman tidak mungkin Bapak Ibu Saudara orang mengetahui apa yang ada di dalam diri Tuhan, di dalam diri Allah, ada di dalam diri Kristus. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ bahwa ya, firman Allah, ya, segala tulisan firman Allah ini pasti bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang terdidik itu pasti lain, dia punya cara pandang dan pasti mempunyai pendirian yang kokoh. Orang-orang yang tidak berpendidikan, ya, di sini pendidikan adalah pemahaman terhadap kebenaran firman Allah, maksudnya di sini, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak perlu harus saudara harus duduk di bangku-bangku sekolah, di kelas-kelas sekolah tinggi teologi ya, baru saudara bisa memahami firman Tuhan. Ya, tidak ada itu Bapak Ibu Saudara, harus seperti itu ya. Alkitab ini terbuka bagi semua orang, amin. Terbuka bagi kita untuk mengetahui kebenaran Allah itu adalah yang tertinggi. Tidak ada kepintaran manusia yang bisa ditambahkan ke dalam kebenaran firman Tuhan itu supaya bisa menjadi lebih benar. Tidak. Firman Tuhan itu sudah benar, 100% sudah benar. Dan tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi Bapak Ibu Saudara, amin. Dan itu ada di tangan kita. Setiap hari kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan yang absolut, yang sempurna, untuk bisa memperbaiki, mengoreksi, ya, apa-apa lagi yang dalam hidup kita yang harus kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, memperbaiki ya kelakuan, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena di zaman sekarang ini, saudaraku, begitu banyak orang yang hidup di dalam ketidakbenaran. Lebih senang melakukan kejahatan daripada apa yang benar. Dan saudara mengambil kesempatan di dalam keadaan dunia yang sudah terbalik begitu ya pemikirannya, yaitu pemikiran mementingkan diri sendiri. Saudara dan saya harus mengambil kesempatan untuk hidup dalam kasih Kristus. Bagaimana kita memikirkan kepentingan orang lain. Amin. Ya, saudaraku, kita mulai dari mana? Dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Saudara-saudaraku, orang yang terdekat dengan kita, ya, anak-anak kita, semua suami istri, ya, keluarga-keluarga itu harus kuat, harus kokoh Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan terjadi seperti apa yang terjadi pada berita media sosial yang belakangan ini ya. Ya, saudara-saudaraku sudah tahu hal itu, dan
kita menjauhkan, Tuhan menjauhkan hal-hal yang membuat keluarga kita jatuh kepada keinginan dunia yang mengecewakan. Tapi kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, ya, supaya kita tetap bersatu kokoh di dalam keluarga kita, menjadi orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang terdidik, yang mengendalikan diri, yang bisa juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, sedikit pendahuluan mengawali kita akan membahas kitab Efesus ke depan. Dan sekali lagi pastikan saudara, kita selalu bersama-sama setiap pagi, ya. Dan juga doakan mungkin 10 hari ke depan saya akan membawakan renungan pagi kita dari Sumatera Utara, ya. Saya akan berangkat dengan Pak Sinaga memberitakan Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara, di daerah Kuala Namu, Lubuk Pakam. Doakan ya Bapak Ibu Saudara, ya. Kita akan berjumpa besok lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan telah memenuhi hati kami kembali dengan sentuhan-sentuhan dari kebenaran firman-Mu yang akan terus menolong kami, memperbaiki hidup kami akan menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia, dan akan lebih diberkati oleh Tuhan lagi segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan. Dan kami percaya ya kebenaran firman-Mu akan terus menolong kami semua untuk bersama-sama hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan dikuatkan terus ya Bapa menghadapi segala ujian, ya, cobaan dalam kehidupan yang tidak bisa kami hindarkan. Tetapi kami harus menghadapinya dengan penuh keyakinan bahwa campur tangan Tuhan, pengendalian dan pemakaian Tuhan atas hidup kami menjadi kesaksian yang benar bagi banyak orang. Kami percaya Engkaulah Tuhan Allah kami yang menyediakan segala sesuatu apa yang kami perlukan supaya kami bisa tetap hidup setia kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Salam sehat buat saudara-saudaraku. Amin. Terima kasih. Ya. Semangat ya Bapak Ibu Saudara ya. Terima kasih. Baik, kembali saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Salam semuanya. Halo.